Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis peran strategi, dan pengajaran evidence informed dalam siklus belajar mengajar. Strategi pengajaran evidence informed adalah strategi pengajaran yang mengacu pada mode dan teknik yang digunakan pendidik selama pengajaran. Karena tidak ada satu strategi pun yang dapat menjamin hasil yang lebih baik untuk semua peserta didik, maka pendidik harus terampil dalam berbagai strategi pengajaran. Yang penting adalah pendidik mampu menilai kesesuaian, keaktifan, dan keefektifan strategi pengajaran. Pengajaran evidence informed adalah pengajaran yang menggunakan bukti eksternal yang kuat, membandingkan pengalaman masa lalu dan masa kini, yang diuji oleh bukti eksternal dan menilai bukti tersebut untuk meningkatkan praktik pengajaran pendidik. Ada 10 strategi mengajar yang terdapat pada evidence informed. Yang pertama adalah penyesuaian lingkungan belajar. Penyesuaian lingkungan belajar ini yaitu penyesuaian lingkungan fisiknya. Contohnya dengan memodifikasi lingkungan fisik untuk mendukung pembelajaran peserta didik seperti mengatur tempat duduk, lalu mengatur pencahayaan, juga penempatan bahan-bahan ajar yang tepat. Selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif, yaitu metode pengajaran dengan cara peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Selanjutnya dengan strategi tutor sebaya, strategi pengajaran peserta didik yang lebih berpengetahuan membantu peserta didik yang kurang berpengetahuan untuk mempelajari konsep atau keterampilan. Selanjutnya adalah strategi pengajaran langsung, pendekatan yang berpusat pada pendidik di mana instruktur menyajikan informasi dan keterampilan baru kepada peserta didik, seringkali melalui ceramah dan demonstrasi. Prom itu adalah isyarat atau visual yang memandu peserta didik menuju respon yang benar atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, strategi scaffolding, memberikan dukungan sementara pada peserta didik untuk membantu mereka maju menuju pembelajaran mandiri dan pemecahan masalah. Pengajaran bersama. Strategi selanjutnya, 2 pendidik atau lebih berkolaborasi untuk memecahkan, menginstruksikan, dan menilai sekelompok peserta didik. Jadi ini biasanya mengkolaborasikan antar lebih dari 2 guru. Selanjutnya, metakognisi dan regulasi diri. Kemampuan untuk memahami dan mengatur proses berpikir dan strategi belajar sendiri. Dan selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Sebuah pendekatan yang menyesuaikan instruksi, konten, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi unik setiap peserta didik. Selanjutnya, teknologi asistif. Teknologi asistif ini adalah alat atau teknologi yang membantu peserta didik dengan disabilitas
untuk mengakses kurikulum dan berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan pilihan strategi pengajaran yang terdapat dalam evidence informed yang saya pilih untuk diterapkan dalam pembelajaran atau dalam rencana pembelajaran pada aktivitas 5 modul 3 ini. Saya menggunakan pengajaran kooperatif, tutor sebaya, dan pengajaran langsung. Tujuannya agar siswa dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan pembagian rata antara peserta didik yang aktif dan yang kurang aktif. Lalu juga menggunakan tutor sebaya untuk memberikan tutor yang merupakan peserta didik yang lebih paham terhadap suatu pembelajaran kepada peserta didik yang kurang memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya juga menggunakan pengajaran langsung agar memberikan langkah-langkah ataupun pemahaman yang jelas kepada peserta didik agar mereka bisa langsung bertanya ataupun saya sebagai pendidik komando atau memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Dengan melakukan kolaborasi dari strategi-strategi pengajaran yang saya pilih, dengan melakukan kolaborasi strategi-strategi pengajaran yang saya pilih dari evidence informed, saya dapat menyimpulkan bahwa kelebihan yang didapat setelah mengimplementasikannya yaitu peserta didik dapat berbaur sehingga interaksi sosial meningkat. Lalu peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat terbantu karena diberikan tutor oleh peserta didik yang lebih memahami pembelajaran. Lalu meningkatkan kepercayaan diri seluruh peserta didik. Meningkatkan rasa empati, bekerja sama, kasih sayang sesama peserta didik. Kelemahan dari strategi kolaborasi antara pengajaran kooperatif, tutor sebaya, dan pengajaran langsung adalah peserta didik kadang mengandalkan teman yang lain yang lebih aktif atau saling mengandalkan. Selanjutnya, membuat frustasi peserta didik yang aktif dan yang mempunyai jiwa kompetitif tinggi. Juga membutuhkan waktu persiapan dan praktik yang lebih banyak. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.